Bagi Ica, dunia bisnis yang ia jalani saat ini cukup mengasyikkan lantaran mendapatkan pemasukan yang tidak terbatas dan dapat mengelola waktu sendiri. Apa asyiknya berbisnis bagi Anda? Asiknya berbisnis di usia muda itu menurut aku sih asik banget karena dari situ kita bisa belajar kayak berbisnis di usia muda tuh kayak gimana gitu. Jadi kita nggak berpatokan sama uang penghasilan pekerjaan kita sehari-hari gitu, misalnya kayak pekerjaan kantoran ya udah gitu maksudnya kan. Kalau ini kan aku berbisnis ya, jadi kalau berbisnis itu penghasilan tuh nggak terbatas gitu Kak. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Pastinya sangat penting di usia muda tuh belajar berbisnis walaupun kayak kecil-kecilan, mulai misalkan kayak dulu misalkan kayak jualan di sekolahan, jualan roti atau apa, itu menurut aku bagus banget sih, udah mulai berani untuk berbisnis di usia. Dan dulu juga aku pernah buka, adik aku sih lebih tepatnya buka minuman boba gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya lebih cocoknya di bisnis sembako ini? Iya, lebih cocoknya dan lebih masuknya di toko sembako ini gitu. Biasanya apa saja yang Anda lakukan ketika berada di toko? Biasanya tuh aku kalau di sini aku cek-cek barangnya, misalkan stok ini tuh udah laku berapa dan udah habis berapa kayak gitu. Dan misalkan ada barang yang kosong, aku belanja lagi gitu buat menuhin tokonya kayak gitu. Yang jaga apa? Aku sama yang jaga juga, misalkan apa nih yang habis gitu, misalkan apa nih yang dicari sama orang gitu kan. Aku catat dulu apa yang habis dan apa yang dicari orang. Nah nanti dari situ aku belanja gitu. Nanti aku baru komunikasiin sama keluarga gitu. Banyak sih Kak. Misalkan di sini kayak ada terigu, terus ada sagu juga, ada beras. Terus aku juga jualan di sini juga ada telur, minuman, banyak sih macam-macam. Kalau itu sih biasanya nggak harus cek setiap hari, cuman kan nggak harus setiap hari, so kan ada keluarga juga kan, nggak cuma aku aja gitu. Aku sih jarang-jarang ke toko, soalnya kan aku juga ada kesibukan di luar. Paling kayak adik aku atau mama atau keluarga aku yang lainnya gitu, jadi sip-sipan atau ganti-gantian. Kalau untuk ceknya sih ini sih Kak, emang ada di komputer ada pembukuan. Meski menyandang predikat sebagai artis, Ica tidak pernah merasa malu merintis bisnis sembako untuk membantu keperluan masyarakat. Apakah kamu pernah merasa malu berbisnis sembako ini? Kalau malu sih enggak sih Kak, soalnya kan ya selagi itu halal dan itu baik, kenapa harus malu gitu. Dan aku juga nggak merugikan orang gitu kan. Justru dengan adanya toko ini, toko Anugrah, semua orang tuh terbantu gitu Kak, dan apalagi kan harganya juga ya murah gitu, terjangkau. Dalam pemilihan nama sebuah brand atau merek atau nama bisnis merupakan salah satu cara agar dekat dengan masyarakat. Selain itu, memilih nama untuk bisnis merupakan sebuah doa yang baik untuk depannya. Adakah filosofi dari penamaan toko Anda? Toko Anugrah, grosir dan eceran. Nah, itu mungkin ada filosofinya sendiri nggak sih, pemilihan nama? Kalau pemilihan nama sih dari adik aku ya. Adik aku kan Muhammad Iksan Anugrah, jadi diambil anugerahnya, kan anugerah kan kayak bagus gitu, anugerah gitu. Kayak gitu sih. Selalu menyempatkan waktu untuk mengontrol dan juga menjaga toko, Ica lakukan meskipun jadwalnya di dunia entertain menyita waktu yang cukup banyak. Apakah ada waktu khusus untuk mengontrol toko? Aku biasanya kalau lagi nggak sibuk syuting sih Kak, misalkan aku bisanya free-nya misalkan Sabtu, misalkan ya udah aku sempetin ke toko hari Sabtunya gitu. Walaupun itu setengah hari atau ya sorenya gitu, tetap aku cek ke toko kayak gitu. Pengen tahu aja sih Kak perkembangannya seperti apa. Tidak pernah menghiraukan dengan omongan orang lain, Ica terus maju menjalani bisnis sembako bersama keluarga. Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman kurang menyenangkan? Kalau untuk diomongin sama orang sih ya biarin aja lah ya, orang mau ngomong apa gitu kan. Ya udah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Aku nggak dengerin apa kata orang. Yang penting diri akunya aja, aku nggak berbuat hal-hal aneh gitu dan nggak merugikan orang juga gitu. Sempat mengalami kesulitan lantaran permintaan barang dari para konsumen membludak.
tidak membuat Ica menyerah untuk memenuhi setiap kebutuhan barang yang diinginkan. Apakah Anda mengalami kesulitan permintaan barang dari pembeli? Pernah sih Kak, sering malah sekarang nih lagi ngalamin. Kayak kan kalau pulang gitu ke rumah kan pasti kayak komunikasi gimana nih toko gitu kan. Ini sih sekarang lagi susah minyak Kak, orang pasti nyarinya minyak. Berdus-dus orang. Iya itu. Dan sekarang tuh lagi naik banget harganya. Enggak sih Kak, kalau aku dan keluarga terus belanja gitu buat selalu menuhin yang nggak ada tuh pasti kita cari sampai maksudnya harus ada nih di toko ini, jadi orang nggak kesusahan untuk nyari kemana-mana. Kalau ini sih kayaknya nggak terlalu berdampak, soalnya kan emang sembako kan emang kebutuhan sehari-hari kan, pastinya juga orang nyari gitu kayak gitu. Memiliki keluarga yang suportif satu sama lain membuat Ica merasa ringan menjalani bisnis sembako ini. Bagaimana dukungan keluarga satu sama lain? Kalau untuk supportnya kan ini emang bisnis keluarga kan Kak, pastinya saling support dan saling ngebantu juga buat kemajuan toko ini kayak gitu. Jadi ya sama-sama saling ngebantu sih Kak.